Mungkinkah kejayaan Pekanbaru justru berawal dari Taratak Buluah? Nagari Taratak Buluah, pelabuhan di Batang Kampar dan jalur perantau Minangkabau. Pernah nggak sih kita membayangkan ada satu nagari di tepian sungai yang dulunya begitu ramai, jadi pelabuhan, tempat singgah, bahkan jalur penting perantau Minangkabau menuju dunia luar. Nagari itu adalah Taratak Buluh. Hari ini mungkin terlihat seperti kawasan biasa di pinggiran kota Pekanbaru. Tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat ini menyimpan cerita yang panjang tentang sungai, perantauan, dan persimpangan kekuasaan. Secara administratif, saat ini kenagarian Taratak Buluah telah berkembang menjadi dua desa, yaitu Desa Taratak Buluah dan Desa Kubang Jaya. Pemekaran ini terjadi pada tahun 2003, ketika Kubang Jaya berdiri sebagai desa tersendiri. Nagari ini berada di tepian Batang Kampar, salah satu sungai penting di Riau. Letaknya juga berada di jalur strategis yang menghubungkan Pekanbaru, Lipat Kain, Teluk Kuantan. Dulu, ketika sungai masih menjadi jalur utama transportasi, posisi ini menjadikan Taratak Buluah sebagai pelabuhan penting. Lalu ketika Belanda mulai membangun jalan darat, perannya berubah menjadi daerah transit. Menariknya lagi, meskipun berada di Kecamatan Siak Hulu, Taratak Buluah tidak terletak di Sungai Siak, melainkan di Batang Kampar. Di bagian hilir, Batang Kampar bertemu dengan Batang Subayang. Dari sudut pandang muara, aliran ini kemudian dikenal sebagai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Secara geografis, Taratak Buluah juga berada di sebelah selatan kota Pekanbaru dan menjadi bagian dari wilayah hinterland kota tersebut. Menurut cerita turun-temurun, asal-usul Taratak Buluah bermula dari sekelompok orang Minangkabau dari Pangkalan Koto Baru. Mereka menyusuri Batang Kampar menggunakan rakit dari buluh, atau yang dikenal sebagai getek. Dalam perjalanan itu, ada satu rakit yang terdampar. Dari situlah muncul firasat, disinilah tempat yang cocok untuk menetap. Mereka mulai membuka ladang, membangun kehidupan, dan berkembang menjadi komunitas. Nama Taratak Buluah sendiri diyakini berasal dari istilah Talatak Buluh, tempat terletaknya rakit buluh. Seiring waktu, penyebutannya menjadi lebih sederhana, Taratak Buluh. Salah satu generasi awal yang dikenal dalam sejarah lisan adalah Nenek Darah Putih, yang dimakamkan di wilayah Koto Binjai. Dalam sejarah Minangkabau, Taratak Buluah termasuk dalam kawasan yang disebut Pinto Rajo atau Muaro Soko yang terbentuk pada masa Raja Aditya Warman. Wilayah ini sangat luas, mencakup daerah hilir Batang Kampar hingga ke Kuala. Pusatnya berada di Buluh Nipis, dipimpin oleh Datuk Marajo Basa yang berkedudukan di Buluh Nipis dan dibantu oleh Datuk Gadang untuk Taluk Patai dan Pangkalan Baru, Datuk Gadang dan Datuk Sinaro untuk Nagari Buluah Cino, Lubuak Siam, Taratak Buluah, Kampung Pinang, dan Pantai Rajo. Datuk Monti Rajo dan Datuk Marajo untuk Nagari Pangkalan Bunut dan Kuala Kampar. Walaupun cuma memiliki satu pucuk andiko, wilayah Muaro Soko atau Pinto Rajo ini sebenarnya sangat luas, bahkan sampai ke Kuala Sungai Kampar. Setelah Kesultanan Pelalawan terbentuk, daerah Muaro Soko yang berada di Kampar Hilir pun masuk dalam pengaruh sosial dan politik kesultanan tersebut. Namun yang menarik, secara kultural, Taratak Buluah dibangun oleh masyarakat dari Luhak Limo Puluah Koto. Karena itu, wilayah ini sering disebut sebagai Ikuadarek Kapalo Rantau, dalam perspektif Luhak Limo Puluah Koto. Karena posisinya yang strategis, Taratak Buluah berada dalam pengaruh beberapa kekuatan sekaligus. Luhak 50 Koto, Pagaruyung, hingga Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kondisi ini melahirkan ungkapan adat yang sangat terkenal. Bertuan ke 50, beraja ke Bandar Siak, berbapak ke Pagaruyung.
Artinya, dalam kehidupan sosial dan politik, masyarakat Taratak Buluah memiliki rujukan yang berlapis. Hal ini juga tercermin dalam mamangan adat berikut. Kalau nayak pasang dari ulak, maksudnya jika tumbuh perkara dengan siak, maka larinya ke Limo Puluah Koto untuk minta obat kepada tuannya. Kalau bertandun kapal dari Mudiak, maksudnya dari Limo Puluah Koto, larinya ke Bandar Siak minta tawar kepada rajanya. Ketika berlengkok pasang dengan kapal, larinya ke Pagaruyung, minta hidup kepada bapaknya. Maksudnya, mohon keadilan. Mamangan ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan kekuasaan dan hubungan sosial di Taratak Buluah pada masa lalu. Masyarakat Nagari Taratak Buluah tersusun atas 4 suku utama, yaitu 1. Suku Malayu Talanai Nan Sati, 2. Suku Malayu Talanai Nan Kayo, 3. Suku Caniago, dan 4. Suku Piliang. Masing-masing suku dipimpin oleh Pangulu dengan gelar adat sebagai berikut. Menariknya, pembagian peran tidak hanya dalam adat, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan di masjid. Imam dari suku Caniago, Hatib dari Melayu Talanai Nan Kayo, Bilal dari Melayu Talanai Nan Sati, dan Malin dari suku Piliang. Selain itu, ada juga suku lain seperti Domo dan Patopang yang bernaung pada suku-suku utama. Suku Patopang misalnya berpayung ke suku Piliang. Kenagarian Taratak Buluah saat ini terdiri dari 2 desa, yaitu Desa Taratak Buluah dan Desa Kubang Jaya. Kalau kita mundur ke awal 1920-an, Kampung Kubang sudah menjadi sebuah persekutuan masyarakat adat yang berada di bawah kenagarian Taratak Buluah. Saat itu, kepemimpinan dipegang oleh seorang datuk yang dikenal dengan gelar Datuk Banjau. Dalam menjalankan pemerintahan adatnya, Datuk Banjau berpegang teguh pada adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Meski memimpin di Kampung Kubang, beliau tetap berada di bawah naungan penghulu adat kenagarian Taratak Buluah dan dibantu oleh 4 pucuk pimpinan adat di tingkat kampung. 4 suku sekaligus pimpinan adat di Kampung Kubang adalah sebagai berikut. Selain itu, ada juga beberapa suku lain seperti Domo Tomang, Domo Kunaro, Pitopang, dan Mandailing yang bernaung atau bergabung dengan suku-suku yang ada. Nah, kalau Dun Sanak semua punya tambahan atau ada yang perlu diluruskan terkait pasukuan dan nini mama di Taratak Buluah, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Pada masa ketika Batang Kampar menjadi jalur pelayaran utama, Taratak Buluah berkembang sebagai pelabuhan penting. Bahkan, keberadaannya pernah disebut dalam lagu Sinar Riau yang dipopulerkan oleh Eli Kasim. Namun, seiring berkembangnya jalur darat, peran pelabuhan ini perlahan memudar. Meski begitu, Taratak Buluah tetap punya peran penting dalam sejarah perantauan Minangkabau. Dulu, para perantau dari Luhak 50 Koto menyusuri Batang Kampar menuju hilir. Namun karena di muara sering terjadi fenomena bono, gelombang besar yang melawan arus, Aye Babaliak Mudiak, jalur perjalanan kemudian beralih ke Sungai Siak yang lebih aman. Dari Taratak Buluah, perjalanan dilanjutkan ke Pekanbaru, lalu menyeberang menuju Kolang di Semenanjung Malaya. Bisa dibayangkan, nagari ini pernah menjadi bagian dari jalur besar migrasi orang Minangkabau ke dunia luar. Hari ini, Taratak Buluah tampil sebagai kawasan yang terus berkembang. Di atas Batang Kampar, kini berdiri sebuah jembatan panjang yang menjadi penghubung penting antar wilayah. Setiap hari, lalu lintas kendaraan dari Pekanbaru menuju Kampar Kiri hingga Kuantan Singingi ramai melintasi kawasan ini, menunjukkan betapa strategisnya posisi Taratak Buluah hingga sekarang. Di dekat jembatan itu, tepat di tepian Batang Kampar, terdapat Pasar Taratak Buluah. Tempat ini menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati suasana nagari, melihat aktivitas masyarakat, hiruk-pikuk pasar, sekaligus aliran sungai yang sejak dulu menjadi nadi kehidupan. Meski wajahnya sudah banyak berubah, jejak sejarahnya masih terasa.
Dari tepian sungainya, kita bisa membayangkan bagaimana dulunya tempat ini menjadi pelabuhan, tempat singgah, sekaligus persimpangan penting dalam perjalanan orang Minangkabau. Itulah sedikit kisah tentang Nagari Taratak Buluh, sebuah nagari di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang menyimpan sejarah panjang di tepian Batang Kampar. Kalau ada tambahan cerita, koreksi, atau informasi dari Dun Sanak semua, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Karena sejarah seperti ini akan selalu hidup kalau terus kita ceritakan. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.